ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضال لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali kita bersama-sama ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minadh-dhakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Anna dzikra lillahi ta'ala min a'zamil awamir wa afdalul qurbat wa awsalul wasail. Qala Allahu 'azza min qail, fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun, ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjutkan pembahasan dari nasihat Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat beliau, kita semua mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan sir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan menjadikan kalian termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia akan ingat tentang kehidupan akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian di mana kalian bakal dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita memang untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia ini jisrun lil akhirah, jembatan menuju akhirat. Makanya Nabi mengatakan khuliqtum lil akhirah. Kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Maka ketika seseorang ini ingat tentang kehidupan akhirat, otomatis dia akan ingat kematian. Sebab satu-satunya pintu yang bisa menyampaikan terhadap kematian, terhadap akhirat itu cuma satu, yaitu kematian. Enggak ada tempat lain yang bisa menyampaikan ke tempat akhirat kecuali kematian. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun alaih. Kematian satu pintu, yang mana pintu tersebut akan menyampaikan kita ke tempat kehidupan akhirat. Dan siapapun di antara kita pasti bakal mengalami yang namanya kematian. Kata Nabi Muhammad,
Dikatakan oleh sebagian syair, seandainya seseorang ada yang kekal, maka niscaya yang berhak untuk kekal yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana sallallahu alaihi wasallam fiya mukhallada. Seandainya dunia kekal untuk seseorang, maka yang berhak untuk kekal yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad SAW. Surga diciptakan karena Nabi Muhammad. Neraka diciptakan karena Nabi Muhammad. Seluruh alam ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada seseorang yang berhak kekal di dunia, maka satu-satunya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, wa Muhammad, engkau bakal mengalami kematian. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyebab dunia ini diwujudkan oleh Allah, Allah katakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, apalagi kita bukan nabi, bukan malaikat, bukan siapa-siapa. Dunia ini diciptakan bukan karena kita, maka tentunya wajib kita pun akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mengalami kematian. Maka ketika seseorang itu ingat akan kematian, pasti dia akan ingat apa persiapan yang akan disiapkan untuk menjemput kematian. Sebab Allah Subhanahu wa taala katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sering mengatakan tentang definisi orang yang cerdas. Di antaranya Nabi pernah mengatakan manil aqyas. Wahai para sahabatku, siapakah orang yang cerdas? Dalam kesempatan lain Nabi mengatakan al-qayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai, itu ciri-cirinya kata Nabi Muhammad cuma dua. Yang pertama dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang pertama bisa menundukkan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu inilah yang menghalang kita untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu inilah yang menghalangi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu inilah yang menghalang kita untuk berkhidmat kepada Allah. Hawa nafsu inilah yang mengajak kita untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mampu menundukkan hawa nafsunya dengan mengerjakan semua perintah-perintah Nabi Muhammad dan menjauhi seluruh apa yang dilarang Nabi Muhammad, maka tanda orang tersebut adalah orang yang cerdas. Dan sebaliknya, siapapun yang tidak mampu untuk menundukkan hawa nafsu, siapapun yang tidak mampu untuk mengalahkan hawa nafsu, tanda orang tersebut imannya tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bi. Kata Nabi Muhammad, tidak sempurna iman di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa-apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua, ciri orang yang cerdas, orang yang pandai, kata Nabi Muhammad, wa amila lima ba'dal maut, mempersiapkan diri. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menjemput kematian? Yaitu dengan banyak beramal soleh, dengan memperbanyak amal ibadah. Seluruh fasilitas kita yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya Allah berikan itu
Allah ingin agar kita gunakan keberuntungan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang, tujuan Allah Subhanahu wa taala agar dengan umur yang panjang tersebut kita menjadi beruntung. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kesehatan yang Allah berikan kepadanya agar menjadi sarana kita beruntung ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kita kekayaan, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar dengan kekayaan tersebut kita menjadi orang yang beruntung ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, orang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala malah lupa tentang kehidupan akhirat. Orang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala malah dia terlena dengan nafsu-nafsunya. Orang diberikan kekuatan justru dia malah lupa tentang kehidupan akhirat dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minal ladzina la tulihim amwalum wala auladum an dzikrillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan menjadikan kalian termasuk orang-orang yang tidak menjadi lupa, yang tidak melupakan terhadap diri kita, harta kita, anak-anak kita, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta, anak, ini semua sarana bagaimana caranya dengan anak tersebut kita menjadi selamat. Anak ini apabila kita salah mendidik, justru akan menjadi fitnah kelak di yaumil kiamah. Ketika kita sukses dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sukses, ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian ketika hendak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring oleh malaikat-malaikat Allah menuju surga, dan anaknya enggak selamat, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak ini bisa nuntut terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya pun dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasan anak ini mengadu kepada Allah, alasan anak ini minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, wahai Tuhanku, dulu aku maksiat kepada Engkau, aku gunakan nikmat-nikmat-Mu untuk maksiat kepada Engkau, aku gunakan umur panjang yang Kau berikan untuk maksiat kepada Engkau, tidak lain tidak bukan karena aku tidak mengerti tentang dirimu, aku tidak mengerti tentang syariat-syariat yang dibawa oleh utusanmu Nabi Muhammad SAW, aku tidak mengenal tentang agama, aku tidak mengenal tentang mana yang wajib dan mana yang haram. Maka sebab itulah, wahai Tuhanku, aku berbuat seperti itu karena orang tuaku tidak pernah mengajariku tentang marifat kepada Engkau, karena orang tuaku tidak pernah mendidik aku tentang syariat Nabi Muhammad SAW, karena orang tuaku tidak pernah mengajariku tentang wajib dan haram. Untuk itu, wahai Tuhanku, aku memohon kepada Engkau, aku meminta kepada Engkau keadilan. Aku minta kepada Engkau agar orang tuaku pun Engkau masukkan neraka-Mu, kata anak tersebut, sebagai keadilan dari Engkau, karena orang tuaku lah yang menyebabkan aku ini dimasukkan neraka oleh Engkau, kata anak tersebut. Menuntut kepada kedua orang tuanya bisa menjadi fitnah dan juga bisa menjadi keberuntungan buat diri kita, yang mana anak ini kelak di yaumil kiamah bisa juga mengangkat orang tuanya menjadi orang-orang yang menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala berkat kesolehan anaknya. Kemudian an-nadzikra, bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
min a'zamil awamir, dan termasuk perkara yang sangat agung sekali. Wa afdal qurubat, dan paling afdalnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berzikir atau orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk paling afdalnya seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita mengenang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebut keagungan Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita. Makanya Allah katakan, fadhkuruni azkurkum, maka sebutlah aku, ingatlah aku, azkurkum, maka aku pun akan menyebut nama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berzikir, seperti malam hari ini kita bersama-sama berzikir, maka ketika kita saat ini berzikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengenang Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun membanggakan kita di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu saja, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat, ya malaikat isyhadu anni ghafartu lahum, wahai malaikat-malaikatku, saksikan bahwasanya aku mengampuni orang-orang yang saat ini malam Senin habis maghrib membaca Ratibul Haddad di Masjid Al-Irsyad, seluruhnya aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara keutamaan kemuliaan orang yang berzikir Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali tentang keutamaan kemuliaan orang-orang yang berzikir. Di samping paling afdolnya diri kita untuk mendekatkan diri kita Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tentang keutamaan berzikir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahasnya minggu akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.